Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun dalam suasana yang online, suasana yang agak tidak menguntungkan untuk bertemu tatap muka langsung, tetapi dengan adanya teknologi informasi saat ini kita bisa bertemu melalui webcam, melalui YouTube ataupun media sosial yang lain ya. Alhamdulillah ya, kita masih bisa diberikan kesehatan. Kemudian saya juga berharap bahwa mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Pertanian khususnya yang mengikuti mata kuliah Teknik Irigasi dan Drainase tetap semangat ya mengikuti perkuliahan online ini. Dan jangan lupa kita juga harus berdoa agar selalu diberikan kesehatan dan agar wabah COVID-19 ini segera berlalu. Baik, selanjutnya saat ini saya akan memberikan materi terkait dengan design consideration of drainage system ya. Jadi sebelum kita merancang suatu sistem drainase, ada baiknya kita melihat beberapa hal yang harus diperhatikan ya, yang harus diperhatikan, dipertimbangkan ketika kita membuat itu. Oke ya. Selanjutnya outline-nya saya berikan ini. Nah, ini adalah outline yang akan saya berikan pada hari ini ya. Adapun beberapa outline yang saya berikan berupa layout of field drainage ya. Jadi nanti seperti apa sih sebenarnya drainase di lahan itu ya, layoutnya seperti apa. Kemudian surface and subsurface drainage system seperti apa. Outletnya yang harus diperhatikan ya, jangan sampai nanti outletnya itu terlalu tinggi ya ataupun terlalu rendah ya. Kemudian juga selain itu juga desain discharge. Bagaimana sih kita mendesain discharge yang diharuskan untuk dikeluarkan dari suatu lahan sehingga lahan itu dapat terdrainase dengan baik. Selain itu juga kita harus memperhatikan slope-nya ya, kemiringan. Selanjutnya nanti kita akan berlanjut ke perancangan saluran drainase seperti apa ya. Itu akan diberikan. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan kedua dari saya, itu akan terkait dengan surface drainage system, dan berikutnya lagi adalah subsurface drainage system, dan terakhir barangkali kita akan terkait dengan operation and maintenance ya dari drainage system. Nah, ini adalah layout of field drainage ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa field road di sini, ada field road di sini juga ada field road ya, atau jalan untuk di lahan. Selain itu juga di sini ada sebenarnya field lateral ditch ya, jadi saluran lateral ya, saluran lateral. Kemudian juga di bagian atasnya di sini ada surface field drain ya, ini surface field drain, ini surface field drain. Kemudian kalau misalnya kita lihat cross section antara A dan A ini, di sini kita bisa lihat ya cross sectionnya. Terlihat di sini ada field road sebelah kiri, kemudian ada field lateral ya, field lateral satu, kemudian di sini ada bedding ya, di sini ada gundukan tanah yang biasanya dipakai untuk penanaman tanaman ya. Nah, ini juga bentuknya seperti ini, bisa dilihat. Jadi kalau misalnya hujan turun dari atas, dari sini, dia akan turun dan menuju ke arah field lateral ya. Kemudian dari field lateral dia akan masuk ke surface field drain ya. Nah, bisa kita lihat di sini ada spacingnya antar field lateral ini ya, ada dead furrow, ada 10 meter seperti ini. Kemudian ketinggian ini ya dari bedding ya antara 20 sampai 40 cm. Selanjutnya kita masuk ke nah ini ya. Ini kurang lebih ini juga sebenarnya layout dari field of drainage ya. Kita bisa lihat di sini ada field drain, bagian atas field drain. Kemudian di sini ada collector ditch ya, atau saluran pengumpul dari setiap field drain ini. Kemudian dari kolektor itu dia masuk ke main drain, dan dari main drain dia menuju ke sungai, sebelumnya masuk ke outlet dari drainase ya.
Jadi ini ada drainage outlet yang pertama, ya, bagian fasilitas dari suatu saluran drainase. Kemudian yang kedua adalah main drainage, sebelah sini main drainage. Kemudian yang ketiga adalah some collector drain, ya, ada beberapa ini di sini. Ya, tergantung dari sebenarnya bentuk lahannya, ya, luasannya seperti apa. Nah, kemudian selain itu juga ada field drain, juga disebut sebagai lateral drain, ya. Oke, selanjutnya layout of field drain, ya. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa layout itu kan harus fleksibel, ya. Tidak mungkin kita menetapkan suatu lahan itu berapa kali berapa, kecuali kalau memang lahannya itu luas dan datar, ya. Tetapi kalau misalnya lahannya itu miring, kemudian terdapat beberapa problem yang ada di situ, ya kita harus bisa fleksibel juga untuk mengatur dari drainase di lapangan, ya. Kemudian panjang dan spacing, ya, panjang dan jarak dari field or lateral drain juga harus diharapkan bisa seragam lah sebenarnya, ya, walaupun nanti menyesuaikan juga, tetapi diharapkan seragam, ya. Kemudian the spacing of collector drain, ya, dari collector drain. Nah, ini biasanya menjadi batas dari suatu lahan. Bisa seperti itu. Ini tergantung juga dari topografi, ya, dari tipe tanahnya, ukuran dari lahannya, dan juga metode dari drainase di lahan. Kemudian, nah, kalau kita misalnya membuat suatu sistem drainase, sebenarnya itu hanya merupakan suatu desain, ya, pada suatu model untuk wilayah tertentu sebenarnya. Tetapi ketika kita terjun ke lapangan, ya kita sesuaikan sebenarnya, ya, tidak terlalu strict juga, tetapi itu sudah menjadi patokan, ya, atau guidance bagi si perancang agar dibuat seseragam mungkin sehingga nanti akan memudahkan nanti dalam aplikasi di lapangannya, ya. Itu. Nah, ini, ya, ketika Anda memilih surface atau subsurface drainage system, apa yang harus Anda pikirkan sebenarnya? Ketika Anda punya lahan, ini bagusnya dibuat surface atau subsurface, gitu, ya. Ini juga tergantung sebenarnya dari berbagai kondisi, ya, kondisi lahan, dari iklimnya, dari hujannya, ya, kemudian dari tanahnya, dari topografinya dan lain sebagainya, ya. Kalau misalnya Anda lihat di sini, ya, kita juga bisa melihat dari permasalahan yang ada di lahan, ya. Permasalahannya seperti apa, ya. Nah, katakanlah misalnya di satu lahan di sini ada waterlogging, ya. Kemudian di sini ada ponding, ya, ataupun misalnya genangan, ya. Nah, kemudian ini ada apalagi bedding, ya. Ini tergantung dari kondisi lahannya juga sebenarnya, ya. Seperti apa, ya, kita harus lihat juga, ya, permasalahan-permasalahannya. Selanjutnya adalah sebenarnya ketika kita mendrainasekan, ya, suatu lahan, kita harus memikirkan sebenarnya permasalahan di lahan itu apa, ya. Permasalahannya apa? Anda lihat di lahan seperti apa? Apakah water table-nya tinggi, ya? Apakah dekat dengan permukaan tanah? Ataupun misalnya di situ ada hardpan, ya. Jadi kalau hardpan Anda tahu kan, kalau di lahan pertanian sering ada alat berat lewat, ya, sehingga itu akan menciptakan suatu lapisan yang kedap, yang keras di bagian bawah, dan ini akan mengganggu sebenarnya drainase, ya, karena air tidak bisa lolos ke bagian bawah, ya, agak lambat biasanya. Nah, itu Anda harus pikirkan. Kalau misalnya si hardpan itu memiliki kedalaman yang rendah, ya, dangkal antara 20-40 cm, mungkin dengan pembajakan atau plugging di sini, ya, itu bisa cukup menyelesaikan masalah, ya. Tetapi kalau misalnya lebih tinggi dari 40 cm sampai 80, yang barangkali kita bisa menerapkan dengan mold drain, ya. Nah, bisa dilihat di sini seperti apa mold drain itu, ya. Nah, ini adalah mold drain, ya. Jadi mold itu kan seperti sebenarnya tikus tanah, ya. Tikus tanah dia membentuk lubang-lubang di bagian tanah,
kemudian membentuk mold drain. Nah ini sama seperti itu, dengan adanya mold drain itu dia akan memecah sebenarnya ya hardpan tadi dan kemudian membuat saluran bawah permukaan sebenarnya, sehingga air yang turun dan tergenang di suatu lahan itu bisa terserap ke dalam subsurface tadi ya yang dibuat oleh mold drain. Selanjutnya kita ada problem lain. Nah ini ya, kalau misalnya ada waterlogging ya, ataupun misalnya si tanah itu tidak bisa meresapkan air dengan baik ya. Nah, ini karena mungkin karena akibat terlalu banyak air ya dari irigasi. Nah itu kita harus memikirkan ya efisiensi dari penggunaan air atau pemberian air kepada lahan tersebut ya. Jadi ya sebenarnya kita harus cukup saja memberikan air, tidak berlebih, karena dengan berlebih itu air menjadi tergenang dan bisa mengakibatkan kerusakan pada tanaman ya. Selanjutnya adalah surface water inflow ya from surrounding hill. Jadi kalau misalnya lahan Anda itu dikelilingi oleh perbukitan dan kadang kan air permukaan dari perbukitan itu turun dan menggenangi suatu lahan ya, apa yang harus Anda lakukan ya? Anda bisa membuat sebenarnya parit-parit atau saluran ketika ketika si air itu sampai di lahan Anda gitu ya. Jadi sebelum masuk ke lahan, Anda buat saluran di situ. Nah itu disebutnya hillside drain ya, itu Anda bisa buat. Kemudian juga kalau misalnya ada saline groundwater ya, kadang ada kalau misalnya di lahan itu kan kadang ada mata air gitu, ada mata air tetapi mata airnya itu salin ya, ada mungkin kekerasannya, hardness-nya berapa, dan itu bisa mengganggu pertumbuhan tanaman ya, karena dengan adanya air yang salin tadi itu yang mungkin sada ataupun memiliki CaCO3 atau apa, itu akan mengakibatkan lahan Anda menjadi tidak baik ya, tidak sesuai. Tanaman tidak suka hidup tinggal di daerah yang misalnya terlalu basah atau garamnya tinggi misalnya, itu tidak baik. Nah ini harus kita upayakan dengan tube well ya. Jadi sumur-sumur ya, sumur-sumur yang kita buat untuk menangkap air-air yang tadi itu dari groundwater. Kita buat beberapa tempat, kemudian dihubungkan dan disambungkan ke saluran drainase ya. Kemudian genangan. Nah, kalau misalnya ada genangan nih ya, genangan kemudian karena insufficient discharge capacity of natural stream ya. Jadi katakanlah misalnya ada suatu sungai di sekitar lahan Anda ya, kemudian karena adanya air yang berlebih dari sungai kemudian menggenangi lahan ya. Nah berarti itu kita harus memperbaiki ya pinggiran-pinggiran dari sungai tersebut sehingga tidak masuk lahan. Itu mudah saja ya. Oke, selanjutnya itu barangkali permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kelebihan air ya di tanaman. Selanjutnya adalah outlet of field drainage system ya. Nah, ini kalau misalnya Anda lihat di sebelah sini, ini adalah outlet dari drainage system, dan ini adalah kalau tidak salah ini adalah bisa collector drain, bisa main drain ya. Ini diharapkan letak dari outletnya itu tidak tergenang ya, karena kalau misalnya tergenang seperti bagian bawah ya, air yang di bagian atas dari permukaan lahan itu dia tidak akan bisa mengalir, dia akan tetap tergenang sampai batas genangan si main drain tadi ya. Nah kalau misalnya bagian atas ini ya, Anda bisa lihat air bisa mengalir dan masuk ke dalam main drain, ini collector drain ya. Jadi diharapkan ya level ataupun tinggi permukaan air di suatu saluran itu tidak lebih daripada outletnya ya. Bagaimana kalau misalnya terdapat genangan di saluran? Ya berarti kita harus perbaiki. Perbaiki apanya? Perbaiki misalnya apakah ada yang tersumbat, apakah ada sedimentasi di saluran ya. Nah itu berarti harus kita bersihkan ya. Nah ini juga harus dipikirkan. Mungkin ketika musim kemarau dia berada di tinggi ya outletnya itu, tetapi kalau misalnya di musim hujan seperti apa ya. Nah diharapkan ketika musim hujan pun kondisinya sama seperti ini ya, seperti gambar yang A di atas ini ya.
Diharapkan ketika musim hujan itu ya tidak seperti ini juga ya, tidak seperti gambar yang D di bawah. Karena itulah yang penting ya, ketika hujan terlalu banyak air, nah kemudian itu menggenangi. Baik, selanjutnya ini ada desain discharge ya. Ini sebenarnya untuk desain discharge banyak sekali materi yang harus diberikan, tetapi di sini saya hanya memberikan sedikit gambaran saja dulu. Nah, nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Nah, dimensi dari drain ya. Dimensi saluran itu pada dasarnya kita harus pikirkan berdasarkan debit ya, desain dari debit ya. Jadi katakanlah misalnya Anda punya suatu lahan, kemudian lahan tersebut memiliki tangkapan ya, luas tangkapan. Nah, kemudian daerah Anda juga kan tentunya punya potensi dari curah hujan ya. Anda harus pikirkan itu curah hujannya. Curah hujannya itu memiliki curah hujan berapa gitu. Nah, kita bisa hitung biasanya dengan rumus Q sama dengan CIR, rational method, untuk mendapatkan debit puncaknya ya, debit puncak di misalnya outlet gitu. Sehingga kita bisa harapkan ketika di saluran tersebut, di outlet tersebut, itu bisa menampung air yang mengalir tanpa dia meluap ke atas ya. Nah, itu harus dipikirkan. Nah, ketika desain discharge itu kita dapatkan Q-nya berapa? Oh, dengan aliran sekian itu kita membutuhkan berapa sih dimensinya? Berapa sih kecepatan air yang untuk dialirkannya? Nah, itu nanti akan kita temui ya, perhitungan-perhitungan seperti itu. Jadi pada intinya desain discharge itu ya kita harus hitung ya, menggunakan ya tadi Q rasional misalnya ya. Nah, kemudian desain discharge juga ini sebenarnya tergantung dari tanah ya, sebagai buffer capacity ya. Tanah itu Anda kan tahu, sudah belajar sebelumnya bahwa tanah itu memiliki 3 bagian ya. Ada bagian solidnya ya, dalam hal ini tanah, ada bagian gas ya, udara, ataupun bagian dari air ya, airnya itu. Nah, kalau misalnya kondisi tanahnya itu remah, gembur gitu, solidnya barangkali itu akan banyak pori-pori di dalam tanahnya itu, sehingga dia bisa menampung air yang lebih banyak ya, ataupun dia bisa mengalirkan lebih cepat misalnya seperti itu ya. Nah, berbeda lagi dengan misalnya tipe dari drainasenya ini ya. Anda bisa lihat di sini subsurface drainage system, create medium storage capacity. Lalu bagaimana dengan surface drainage ya? Kalau misalnya Anda lihat subsurface drainage itu biasanya ukurannya kecil-kecil ya. Dan itu dipikirkan kalau misalnya rainfall-nya atau curah hujannya memiliki curah hujan 100 mm per bulan, nah itu cukup untuk subsurface ya. Tetapi kalau misalnya lebih dari 100 mm, Anda harus pastikan ya gunakanlah surface drainage gitu. Atau misalnya Anda bisa menggabungkan antara keduanya itu ya. Selanjutnya ini ada ini slope ya, kemiringan ya, kemiringan. Jadi kalau misalnya lahan Anda memiliki suatu kemiringan, Anda harus pikirkan sebenarnya ketika air mengalir di permukaan berapa kecepatannya ya. Nah, ini yang harus kita pikirkan, karena dengan adanya kecepatan dari aliran permukaan itu dia akan bisa menggerus tanah. Kalau tanahnya itu memiliki erodibilitas yang rendah ya, nah kemungkinan akan mudah tererosi seperti itu ya. Kita lihatlah kalau misalnya tanah yang berpasir ya dengan tanah yang berliat, itu tentu berbeda ya. Tanah yang berpasir mungkin lebih cepat terbawa air ya. Kalau misalnya ada kecepatan air, aliran yang kuat ya, air bisa mengalir dengan cepat dan menggerus bagian-bagian paritnya. Tapi kalau untuk yang tanah liat relatif lebih kuat karena ada konsolidasi dari tanah yang kohesi ya, pengikatan antar butir-butir tanah gitu. Lain lagi kalau misalnya gravel ya, gravel berarti itu relatif lebih kuat ya. Dan kemudian juga kalau misalnya kita menggunakan beton gitu, nah itu relatif lebih kuat untuk kecepatannya ya. Nah, kalau misalnya untuk daerah yang steep slope ya, nah ini membutuhkan beberapa mungkin
bangunan air ya, seperti drop structure ya. Jadi drop structure itu dia akan menahan ya kekuatan aliran air dan kemudian mengalirkannya lagi ke bagian bawah ya. Jadi ditahan, air mengalir, ditahan, dia kemudian melewati drop structure itu, kemudian jatuh ke bagian bawahnya seperti itu. Tertahan, 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 dan akhirnya kecepatannya berkurang seperti itu ya. Nah, ini gambaran barangkali lebih jelasnya untuk drop structure ya. Ini ada aliran permukaan, kemudian di sini ada drop structure ya. Turun ke bagian bawah, ini mengalir, turun lagi, mengalir, sehingga airnya itu tidak terlalu mengerus bagian permukaan dari suatu saluran seperti itu. Itu sebenarnya ya. Ini materi selanjutnya ini akan dijelaskan juga di pertemuan selanjutnya. Tetapi ketika kita membuat suatu saluran ya, seperti yang tadi saya sebutkan, kita harus memikirkan atau mempertimbangkan debit aliran ya. Kemudian juga nanti setelah debit aliran didapatkan, kita bisa menghitung biasanya dimensi saluran ya. Kita menghitung kecepatan aliran air seperti apa berdasarkan dari rumus Cauchy-Manning ya. Jadi saluran itu kan memiliki kekasaran tertentu ya, biasanya digambarkan dengan N ya. Kalau misalnya saluran berumput berapa, saluran dengan tanah pasir berapa, tanah yang berliat berapa misalnya. Itu memiliki nilai-nilai yang berbeda ya, tergantung dari kekuatan tanahnya ya, sehingga nanti kita bisa menghitung kecepatan yang diperbolehkan itu berapa ya. Selanjutnya adalah gradien hidrolik dan tinggi muka air ya. Gradien hidrolik itu adalah perbedaan tinggi sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya aliran air itu kan ya, dia akan mengalir ke bagian bawah ya. Nah, gradien hidrolik ini tidak boleh terlalu kecil atau terlalu besar ya. Bila gradien kecil, maka cross section ya untuk salurannya itu dibutuhkan untuk dapat menyalurkan aliran air. Biaya penggaliannya lebih besar ya, karena dia membutuhkan saluran yang lebih besar. Kemudian nilai yang tinggi untuk S ya, di lain pihak akan mengakibatkan terjadinya kecepatan aliran air yang sangat tinggi ya pada saluran, yang mengakibatkan bahaya penggerusan. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya S-nya terlalu tinggi ya, nah itu kita harus diharapkan tidak terlalu miring sebenarnya kan saluran itu. Kalau misalnya salurannya itu terlalu miring, kecepatannya tentu akan lebih cepat dibandingkan saluran yang landai seperti itu ya. Selain itu ya ini ya, bangunan air drop structure juga ya dapat digunakan mengatasi kelebihan head atau tinggi air ya, tinggi potensi energi air pada saluran yang memiliki slope yang curam. Kemudian tinggi muka air di saluran drainase harus dapat memenuhi kebutuhan dari tepian bebas atau freeboard saluran ya. Jadi kalau misalnya saluran itu ada bentuk seperti ini, itu ada tinggi permukaan air, kemudian biasanya kan ada lebihnya ya. Nah, ini yang disebut dengan freeboard ya. Itu akan kita berikan di pertemuan selanjutnya ya, terkait dengan dimensi, cross section ya. Kemudian dari nilai-nilai size law mungkin ya nanti akan kita berikan juga. Kemudian, perancangan saluran sudah disebutkan ya, kecepatan aliran yang diperbolehkan juga ini tergantung juga ya dari sebenarnya jenis tanahnya, ukuran partikelnya seperti apa gitu ya. Kemudian koefisien kekasaran, nah ini tergantung dari koefisien kekasaran dari saluran ya. Biasanya menggunakan nilai namanya M ya, koefisien Manning ya. Nah ini ya, kemudian channel capacity ya, ini adalah kapasitas saluran ya. Ini harus proporsional untuk membawa runoff rancangan pada kecepatan rata-rata ya, kurang ataupun sama dengan kecepatan yang diperbolehkan ya. Jangan terlalu besar kecepatannya, karena dengan kecepatan yang besar dia akan bisa merusak nanti saluran itu ya. Ini barangkali persamaan Manning ya untuk memperkirakan kecepatan ya. Ini tergantung dari radius hidrolik ya, kemudian gradien hidrolik ya. Selain itu juga nilai dari N ya,
koefisiennya. Ini akan kita berikan materinya untuk selanjutnya. Ini sebagai gambaran saja ya. VRSN, nah ya, itu ada R-nya itu radius ya, biasanya perimeter basah ya. Kemudian S itu adalah gradient hidrolik atau slope biasanya dari saluran, biasanya M per M ya, dan N ya. Nah, dimensi dari saluran harus dipilih sehingga ketika kita nanti telah menentukan key-nya berapa ya, debit desainnya berapa, kemudian kecepatannya sudah diperoleh. Nah, kita tinggal menentukan dimensi dari salurannya atau luas penampang A-nya itu ya. Nanti kita akan memikirkan berapa sih lebar atasnya, lebar bawahnya, nanti side slope-nya seperti apa ya. Inilah yang akan kita berikan untuk selanjutnya ya. Nah, ini diagram perancangan kurang lebih seperti ini ya. Ada key, ada kegasaran, ada side slope, kemudian ada gradient ya, tadi yang slope dari S tadi itu. Kemudian masuk ke Cauchy Manning formula ya. Kemudian ada B banding D ya. Itu biasanya B dan D itu kedalaman, D-nya itu, B-nya itu adalah lebar dari saluran ya. Kemudian nanti kita akan mendapatkan D-nya, bed width-nya, water depth-nya berapa, bed section-nya berapa. Nah, kita periksa nanti nilai kecepatannya berapa. Apakah kecepatannya sudah mencukupi di bawah rata-rata? Nah, kalau misalnya nilai kecepatannya itu melebihi daripada kecepatan yang diperbolehkan, nah kita coba lagi menghitung untuk mendapatkan nilai yang di bawah dari kecepatan yang diperbolehkan. Barangkali itu dari saya, cukup sekian. Saya harap teman-teman tetap semangat dan bisa mencatat, dapat menerima dengan baik perkuliahan ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.